Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa rahimakumullah, para alumni Lembaga Pendidikan Islam Qurratul Uyun yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu dikaruniai kesehatan, selalu diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, terutama dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, kajian kali ini akan membahas tentang bagaimana sebenarnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang akhlak. Akhir-akhir ini kita sering disuguhi berita-berita yang berhubungan dengan degradasi moral, terutama dari kalangan anak muda, bahkan juga yang masih berstatus siswa. Nikah. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Nikah penting untuk bagaimana dan kula sareng panjenengan keinto bisa berbenah diri, bisa juga esteteh dalam menghadapi fenomena degradasi moral kita. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam situng hadis kata ada buahki akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah, rawahu Ahmad. Akmalul mu'minina tining paling sampurnanah orang seiman, paling sampurnanah iman nah seseorang, iman dan iman nah orang mukmin sepaling sampurna iman nah ingki kadinto ahsanuhum khuluqan, ingki kadinto mukmin sepaling bagus khuluqan budi pekertina akhlak. Namangkana iman kadinto hubungan kalaban akhlak. Akhlak mencerminkan, menunjukkan bagaimana keimanan seseorang tersebut. Ya bisa dikatakan, bisa ikut aki akhir-akhir ini Kak Dito. Fenomena yang terjadi di kalangan siswa, di kalangan pelajar, bahkan di kalangan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka mengalami yang namanya kemerosotan moral. Jadi bahasa sekarang itu sudah tidak memanusiakan manusia. Tak nganggep orang Kak Dinto sebagai manusia. Yang kepon apa ya Allahu a'lam. Karena kan mana nganggep bahwa Kak Dinto manusia.
Kita tidak akan pernah sembarangan memperlakukan orang lain. Mikir ka abah tibi, dalam abah tibi inalai karena diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Ini pun tak ada, pun tak pernah mikir dalam abah menyikapi hal tersebut. Dan ini makin. Jadi iktikad kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada para nabi, bahkan terhadap qada dan qadar, itu sudah mulai luntur. Iman ke Allah kadinto pun nomor sekian kok. Dengan berbagai macam hal sebadai sekitar kita, kaitannya dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antisipasi kita selanjutnya adalah mari kita keinto semakin menajamkan diri seanyama ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngerena engkau ibadi bi Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia untuk apa? Nama Nabi ampun bisa nangirana ketika dinto insyaallah dan kula sareng panjenengan sebagai manusia kadinto mikir sangat alus, dan nantinya ketika sudah demikian maka hati kita itu akan menjadi tenang, maka keimanan kita itu akan terus bertambah dan bertambah otomatis itu. Nah terkadang dan kula sareng panjenengan itu tak pernah mikir apa sebenarnya yang terjadi di sekitar kita, kemudian kenapa, pemicunya apa. Tak ada, tak bisa mikir boleh kanggo hal tersebut. Makanya sampung boleh kalaban dawuhna Gusti Rasulullah riwayatake saring Imam Bukhari dan Muslim, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah dawuhna Gusti Kanjeng Nabi sebutan kaula kadinto beda ing kebasan Gusti Allah, la yu'minu 'abdun tak iman abdun sapa sitong kabula hatta yuhibba li akhihi sampai seneng sapa abad li akhihi dak teritan abad ma yuhibbu li nafsihi akatiyah seneng akatiyah mencintai nah akatiyah seneng abad la li nafsihi deka abad bin abad. Nah bahasa mungkin ini adalah satu rasa, satu kata timun ka orang lain tak nyaman, maka otomatis kadinto kaaba tibi tak nyaman. Sebaliknya kaaba tibi tak nyaman, maka ke orang lain kadinto juga tak sah. Nah, hal ketika adinto makin kadinto sudah mulai jarang kita temukan. Kadang kita berpikir di nerjak pun ka orang sepenting kang kok nyaman, ke orang lain tak tahu. Jadi hidup kita sudah nafsi-nafsi, tidak pernah memikirkan bagaimana dampak yang akan diakibatkan oleh orang lain ketika hal itu menimpa mereka. Bahkan kita sudah tahu dan kulit sarang panjenengan kan teman oning bahwa itu tidak baik, tak bagus kak. Ben kak itu hal coba bila dilaksanakan kabuat tibi, tetapi tetap dilaksanakan kepada orang lain. Banyak kak itu, terutama hubungan kelaban perilaku saya beda isa benar kak. Lah nyala misalnya, rok kak itu kan kabak tibi tak saya tak nyaman. Tapi kadang ke orang lain kak itu tak peduli, sepenting mereka kak itu ya sesuai dengan apa yang kita maksud akhir. Tidak pernah peduli bahwa hal itu juga tidak enak dirasakan oleh orang lain. Dalam hal kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan
contoh-contoh sia hubungan kalaban debuna Gusti Kanjeng Nabi kula. Misal dan kula sareng panjenengan ipakon cek ben seromben bertindak cek ben seromben abu debu cak kocak misalnya. Lah kak dinto tetep kita kak dinto kadang cak nering madura seporna kurang metok ora gunjal. Apakah itu yang kita katakan bisa menyakitkan orang lain atau tidak? Tidak pernah terfikirkan. Apalagi kita dalam keadaan emosi. Kon ini ngamuk-ngamuk. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perjuangkan bagaimana hal tersebut tidak pernah atau bahkan sama sekali tidak ada ke belakang sebisanya kean abah tibi sebisanya kean orang lain. Baik di dalam perkataan ataupun juga dalam tindakan ataupun juga dalam perilaku kita. Cih, mun ke orang lain ka into. Tak saya. Maka Ka'bah tibi juga tak saya. Mun Ka'bah tibi ka into dirasakan tidak enak, maka untuk orang lain juga tidak enak. Misalnya kita sedekah ini dalam sebenarnya muncet latai kendain biasa muncet ka dinto tak par juga ikakan otabe sedekah aki mungku apa karena dari saking cobaan si sedekah aki nam cek bagi kau orang lain dan kita tak balik apa-apa seletai kendain misalnya dan itu sudah tidak layak dipaksakan untuk diberikan kepada orang lain dan ini kan tak saya juga aneh atau tindakan kita ini kan banyak kasus barusan yang muncul misalnya terutama dari Red Moret ngereng panjenengan siponan di putra-putri Kak Dinto sipon isabek nengi di lembaga pendidikan pangastet juga jangan kemudian bertindak secara serampangan miris kita melihat murid sudah berperilaku demikian terhadap guru tidak menghormat kepada gurunya bahkan sampai menyakiti Kak Dinto juga serok tanoro walina lok tanoro Pak Tremo kadang sehingga bisa menimbulkan korban bisa menimbulkan kejahatan yang itu nantinya akan kena hukum pidana. Nah itu kan tak sah. Akibat dari cerobohnya Abah bertindak, akibat dari cerobohnya Abah yang tidak pernah berpikir karena misalnya hal itu menimpa Abah Tibi. Kadang tanpa konfirmasi, tanpa kebayun kemudian diputus gitu saja. Oh ya bener, apa jangan kok deh Nah, kita hidup di negara hukum Indonesia kan itu bukan kemudian bertindak semau gue. Sama nyaman tibi pun tak kenging ada aturan yang harus kita patuhi di sini. Nah nikah. Jadi sekali lagi oreh dak budi ambek nikah pangastet. Insyaallah mana bi ambek kadin tompon ngestet. Terutama nak dalam tindak tanduk kita, perilaku kita takkan ben serombat. Ben insyaallah selamat mana bi ambek ampun ngestet. Salang palang dari ngestet itu tidak akan separah dari mereka yang bertindak secara serampangan, ben serombat. Tak gerah. Nah, itu Buna Gusti Kanjeng Nabi dua hal tersebut bahwa iman itu ada kaitannya dengan yang namanya akhlak. Kemudian jika kita bertindak berpikir dulu apakah hal itu baik untuk kita. Kalau baik untuk kita maka otomatis baik untuk orang lain. Kalau jelek untuk kita maka untuk orang lain juga jelek. Sehingga kita senasib dan seperjuangan, searah dan sekata. Insya Allah kalau sudah demikian maka hidup ini akan menjadi indah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita
selanjutnya bisa juga berdiskusi tentang hal-hal yang eh, baik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.